Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dengan penuh kerinduan Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan telah mengundang kami untuk boleh beribadah. Kami rindu saat ini Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Supaya sebagai umat tebusan-Mu Tuhan, kami tahu bagaimana harusnya kami hidup di tengah dunia yang gelap, berat, dan penuh dengan dosa ini. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan, dan supaya firman Tuhan boleh menjadi penuntun buat hidup kami. Mampukan kami juga ya Allah Roh Kudus untuk dapat melakukannya di dalam dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Haleluya ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Saudara, hari ini kita sampai di penghujung minggu keempat dari bulan November, dan minggu lalu kalau masih ingat kita atau selama sebulan ini kita belajar tentang bahaya keduniawian, ya, bahaya keduniawian. Dan kalau masih ingat, maka di minggu kedua kita itu membahas tentang mengasihi dunia tanpa menjadi duniawi. Masih ingat ya? Masih ingat khotbahnya? Kalau saya tanya bisa jawab? Ya, gimana sih? Ya, nah hari ini kita akan lanjutkan. Kalau bicara mengasihi itu kalau menurut Agustinus, ya, Bapak Gereja yang hidup di abad keempat, dia berkata, cinta itu adalah getaran jiwa yang membuat kita bergerak kepada yang dicintai. Cinta itu dikatakan seperti bandul pemberat yang dilemparkan ke arah yang kita cintai, lalu kita keseret. Makanya orang kalau jatuh cinta itu keseret, betul nggak? Ya, perhatian kita ke sana, hati kita ke sana. Nah, itu bicara tentang cinta atau mengasihi. Hari ini kita akan bicara tentang menikmati dunia, ya. Menikmati dunia tanpa menjadi duniawi. Saudara, boleh nggak orang Kristen menikmati dunia? Halo? Boleh nggak? Bolehlah, betul ya. Kadang kita berkata, kan kita masih hidup di dunia, apa salahnya menikmati dunia? Bukankah dunia ini diciptakan Tuhan sungguh amat baik? Kalau gitu, ya dinikmatilah, masa kita menyia-nyiakan berkat Tuhan, ya. Oke, saudara sekalian, kalau gitu mari kita renungkan bersama, kembali kepada ayat yang tampaknya sudah 3 minggu ini kita baca bersama, tapi ada penggalian yang akan saya dalami untuk kita hari ini. Mari kita baca bersama, 1 Yohanes 2, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat ganjil saya bacakan, ayat genap, ayat 16 Bapak Ibu sekalian, lalu ayat 17 kita baca bersama-sama. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, ketika bicara tentang dunia, di dalam bahasa aslinya, dari ayat ini menggunakan satu kata, yaitu kata kosmos. Ingat kosmos, ingat? Kebalik ya. Ini soalnya GKI Karawaci ini ada Magicom, begitu ya. Jadi kalau bicara kosmos itu sensitif, langsung cari nasi ya, cari beras. Saudara, kosmos itu artinya adalah yang pertama berarti dunia secara fisik. Dunia yang Tuhan ciptakan, bumi ini, fisik dari dunia ini, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Semesta ini, itulah dunia. Yang kedua, kata kosmos, ya, dan dunia itu teratur. Makanya kata kosmos ini kemudian diturunkan dari ke bahasa Latinnya dengan ke bahasa Inggris, lalu kita kenal dengan kosmetik. Bapak Ibu, Bapak enggak ya? Ibu-ibu tadi pagi pakai kosmetik enggak? Kenapa pakai kosmetik? Supaya kelihatan cantik dan teratur, betul nggak? Pakai kosmetik supaya kalau ada alisnya yang nggak teratur jadi teratur, betul nggak? Masa alisnya satu begini, satunya lagi di atasnya, begitu ya. Jadi itulah kosmos. Jadi kalau ingat kosmos, ingat dunia dan keteraturan itu. Yang kedua,
Kosmos itu di dalam penggunaannya, di dalam Alkitab juga digunakan untuk menyebut orang-orang, manusia. Makanya dikatakan Tuhan Allah itu mengasihi dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Amin. Maka itu bicara tentang artinya adalah dunia dalam arti orangnya. Nah, yang ketiga, kata kosmos itu berhubungan dengan keduniawian, yaitu kumpulan orang-orang yang tidak saleh, yang membangkang dari Tuhan. Kosmos itu juga digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai dunia yang menyesatkan, hasrat nafsu yang menyesatkan manusia, itu juga keduniawian. Itu juga menggunakan kata kosmos. Jadi ketika dikatakan, janganlah mengasihi dunia, ini bicara ke yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Halo? Yang ketiga, jangan mencintai keduniawian. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya, gimana ya nggak mencintai keduniawian? Bukankah tiap hari kita hidup bersama-sama di dunia, berinteraksi dengan dunia, betul nggak? Untuk keseharian kita makan, minum, apalagi nonton, betul ya? Boleh nggak orang Kristen nonton? Hah? Mulai deg-degan ini, musuh ini jebak ini, kayaknya nggak boleh nih kayaknya. Boleh nggak makan? Boleh. Jangan-jangan gara-gara ayat ini saudara nanti kalau diajak makan gitu ya, lalu ditanya, enak nggak makanannya? Nanti jawab dosa. Gitu ya. Bilang enak, nanti dikatakan menikmati makanan. Jadi kalau ditanya sama istri, kalau istri masak gitu ya, lalu kalau saudara pulang kerja ya, saya ajarin saudara, kalau saudara sebagai suami pulang kerja, istri udah masak capek-capek, tapi maaf makanannya agak kurang enak. Betul ya? Lalu saudara masak, istri masak lalu disajikan ke suami, maka saudara kalau ditanya, enak nggak Pak? Jawabannya gini, kata Musa kalau ngomong enak itu menikmati dunia, itu dosa. Itu saya alasan saudara aja sih ya. Enggak saudara sekalian. Nah kita ini hidup di tengah dunia, ada makan, minum, bisa nggak kita menikmatinya? Bagaimana kita menikmatinya supaya tidak menikmati di dalam konteks dosa? Saudara, apakah kita kemudian harus menjauhkan diri dari dunia dan aktivitasnya? Saudara, kalau saudara pergi ke Philadelphia, di satu daerah itu ada namanya Lancaster County, saya beberapa kali ke sana. Saya kalau ke Amerika kadang-kadang suka mampir ke sana, karena selain ada rekanan institusi, biasa saya rapat dekat sana. Lancaster ini ada satu komunitas Amish. Komunitas Amish ini adalah komunitas Kristen yang menolak teknologi, kemajuan teknologi. Jadi jangan kaget kalau saudara lagi naik mobil tiba-tiba disalip sama andong. Loh, di Amerika ada andong gitu ya. Ya itulah komunitas Amish ini. Mereka adalah orang-orang Kristen yang menolak kemajuan teknologi. Karena mereka tidak mau bergantung kepada teknologi. Di rumah mereka tidak ada listrik, yang ada lampu teplok. Bayangin, Amerika gitu loh. Ya, pakai lampu teplok. Mereka nggak pakai listrik, kendaraannya pun pakai kereta kuda seperti ini. Prinsipnya adalah menghindari keterikatan dengan dunia, lalu kemudian membangun iman yang lebih sungguh-sungguh. Saudara mau seperti itu? Hah? Minggu depan datang ke gereja naik andong. Bukan odong-odong saudara ya, andong yang kereta kuda. Apakah seperti itu seharusnya? Saudara sekalian, Agustinus memberikan satu gambaran yang menarik. Agustinus ini adalah seorang bapak gereja yang hidup di tahun 300 sampai 430 Masehi. Dia adalah bapak gereja, seorang teolog yang pemikirannya sangat dalam, sampai hari ini mempengaruhi banyak pemikiran Kristen yang begitu baik. Nah di dalam tulisannya dia menggambarkan begini, yaitu tentang cincin pernikahan. Saudara bayangkan, seandainya ada orang yang sudah pacaran 5 tahun, ya, lalu kemudian setelah 5 tahun yang pria ini melamar wanita ini, diberikan cincin. Kira-kira kalau saudara jadi wanita ini, senang nggak? Sudah menunggu 5 tahun, lalu kemudian dapat cincin. Senang nggak? Halo? Saudara nggak pernah jadi wanita sih yang pria. Ya, wah cincin saya aja nggak bisa keluar saudara ya. Lalu diberikan cincinnya.
Wanita itu senang. Udah pacaran 5 tahun akhirnya. Gitu ya. Dia senang sekali melihat cincin itu. Dia terharu melihat cincin itu. Dia pegang cincin itu. Dia raba cincin itu. Dia senang banget. Kalau saudara menjadi pria yang memberikan cincin itu. Saudara ikut senang gak? Halo? Terharu, betul ya? Lalu kemudian pernikahan. Waktu pernikahan sekali lagi seperti biasa. Mempelai prianya ini memberikan cincin lagi, tapi ini cincin pernikahan kepada wanita itu. Waktu kemudian cincin itu disematkan di depan banyak orang di gereja. Wanita itu sekali lagi terharu senang. Dia lihat cincin itu sebagai tanda cinta suaminya itu. Diberikan kepada dia, bukan hanya diberikan, dipasangkan ke tangannya. Dia lihat cincin itu, dia lihat, dia terharu menangis, dia raba, dia cium cincin itu, dia senang sekali. Saudara, kalau saudara sebagai suami yang hari itu dalam pernikahan itu, menyerahkan cincin itu kepada wanita ini, melihat istri seperti itu, senang gak kira-kira? Senang. Wah, yakin, senang kan ya? Lalu pernikahan berjalan. Hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tiap hari wanita itu melihat cincin itu. Senang aku sama cincin ini. Suaminya dicuekin. Tadi yang suami pria-pria yang bilang katanya senang lihat istrinya terima cincin itu, sekarang saya tanyakan, senang nggak? Hah? Yang ada adalah sebel, betul ya? Loh, jadi selama ini pada waktu aku melamar, sebetulnya yang dia sukai adalah cincinnya. Waktu pernikahan, ini siapa ini yang sebentar lagi urutan mau menikah bulan ini? Jangan ditiru ya. Begitu terima cincin terharu. Ternyata dia bukan senang karena menikah, tapi karena cincinnya. Padahal cincin itu adalah satu simbol. Pernyataan cinta. Satu tanda yang melaluinya menghantar kepada ikatan pernikahan dengan orang yang dicintai dan mencintai dia. Betul nggak? Jadi, saudara sekalian, melalui gambaran itu, Agustinus kemudian mengatakan begini. Ada prinsip penting, ini dalam teologi dari pengajaran dari Agustin of Hippo. Ya, dia adalah bishop di Hippo, di Afrika Utara. Dan dia berkata begini. Ada yang namanya prinsip uti atau use atau menggunakan. Yang kedua adalah sikap atau prinsip yang disebut dengan frui, yaitu enjoyment, menikmati. Kalau saudara menghafal gampang, uti itu utilitas, betul ya? Utilitas, penggunaan, pemanfaatan. Segala sesuatu yang di dunia ini bersifat sementara. Segala sesuatu yang di dunia ini, harta kita, kesehatan kita, apapun yang ada, adalah pemberian Tuhan. Menjadi bagian pemeliharaan Tuhan, sarana pemeliharaan Tuhan untuk kita. Supaya kita pertama memanfaatkan. Intinya, ujungnya dari pemanfaatan itu adalah pemanfaatan itu sendiri. Tidak untuk menikmati, engkau tidak akan menemukan kenikmatan di dalam hal yang sementara. Karena kenikmatan itu hanya bisa engkau dapati terhadap sesuatu yang memiliki kebaikan yang sejati. Dan kebaikan sejati itu bukan ada di dalam benda atau yang sementara. Kalau dia adalah kebaikan sejati, suatu hari musnah, maka dia tidak jadi kebaikan sejati. Betul nggak? Uang bisa hilang? Bisa. Barang bisa hilang? Bisa rusak. Maka semua yang ada ini bahkan di akhir zaman dikatakan di dalam surat Petrus akan lebur hancur sampai kepada unsur-unsurnya. Maka kita tidak akan bisa menemukan, menggali yang namanya kebaikan sejati yang bisa menyukakan hati di dalam apa yang sementara itu. Yang memiliki the true good itu adalah Tuhan Allah. Maka apa yang sementara itu?
adalah untuk dimanfaatkan supaya melaluinya kemudian kita mengenal, mengarahkan diri kita kepada Tuhan yang memberi, kepada Tuhan yang adalah sumber dari sukacita yang sejati itu. Jadi saudara sekalian, kalau kita ini jatuh cinta kepada dunia, menikmati dunia, sampai kita melupakan Tuhan yang memilikinya, yang memberikannya kepada kita. Kita itu seperti manten yang tadi itu, betul nggak? Pasangan yang tadi, cium-cium cincinnya, cinta cincinnya, tapi kemudian suaminya dicuekin. Kalau tadi saudara ketawa dengan hal itu, betapa seringnya kita hidup dengan model yang seperti itu, bukan? Maka saudara sekalian ketika bicara tentang menikmati, ya Agustin berkata begini, sudah saya terjemahkan. Saya punya teman yang sangat setia menerjemahkan, namanya Ai. Jadi artificial intelligence ya. Jadi kalau terjemahannya keliru-keliru dikit, ini adalah hasilnya Ai. Lebih bagus daripada terjemahan saya. Ya, Agustin berkata begini. Kita itu telah tersesat jauh dari Allah. Dan jika kita ingin kembali ke rumah Bapa kita, dunia ini harusnya adalah digunakan, bukan dinikmati. Agar hal-hal yang tidak terlihat dari Allah itu dapat terlihat melalui apa yang terlihat ini. Dan ketika kita menggunakannya itu, menghantar kita kepada Allah yang memberi. Jadi melalui apa yang bersifat material dan sementara itu, kita dapat menggenggam apa yang bersifat rohani dan kekal. Nangkep ya saudara ya? Jadi kalau gitu dunia ini bukan untuk dinikmati tapi untuk digunakan supaya melaluinya kita kemudian lebih dekat kepada Tuhan. Agustin itu hidupnya pada waktu masih muda itu rusak saudara. Dia pinter tapi dia hidupnya rusak. Dia hidup 7-Eleven, hidup kumpul kebo dengan wanita. Dia hidupnya menikmati banyak pleasure. Sampai umur 30 kemudian dia bertobat. Dan dia menyadari di dalam kenikmatan dunia tidak ada kenikmatan itu. Semuanya itu adalah semu. Dia merasakan bahwa jiwa manusia itu adalah penuh ketidaktenangan, mencari sesuatu. Sampai getaran-getaran mencari itu menemukan cinta yang sejati, yaitu cinta Allah, sumber sukacitanya. Makanya dia berkata, Engkau ya Tuhan, menciptakan kami untuk dirimu. Dan hati kami tidak akan tenang. Hati kami akan gelisah di dunia ini, mencari sesuatu, dan tidak akan pernah terpenuhi kepuasan dan ketenangannya. Mencari duit nggak ada selesainya. Mencari kenikmatan dunia nggak ada selesainya, nggak terpuaskan. Sampai akhirnya dalam kegelisahan kami, boleh menemukan Engkau, menemukan kasih dan kehangatanmu. Hati kami mendapatkan ketenangan di dalam-Mu. Amin. Itulah frui. Kalau hari ini saudara adalah orang-orang yang gelisah, memang hidup di dunia ini penuh dengan kegelisahan. Lihat tabungan gelisah, kok cuma 1 juta. Doa-doa lagi kerja keras tahun depan, buka tabungan, puji Tuhan ada 1 M. Tapi baru buka 1 hari, lihat ada 1 M, besoknya mikir-mikir, 1 M beli rumah kurang cukup Tuhan, betul nggak? Lalu gelisah lagi, kurang rasanya. Akhirnya nabung-nabung kerja keras, punya uang jadi 10 M. Senang? Halo? Senang. Tenang? Belum tentu 10 M. Lihat-lihat anak-anak masih kecil-kecil, nanti kalau saya mati bagaimana ya? Betul ya? Lalu kemudian kerja keras lagi, hati kita selalu gelisah. Nggak pernah terpuaskan. Sampai kita kemudian menemukan Tuhan sang sumber berkat, sumber kehidupan. Itulah ketenangan kita. Amin. Saudara, oleh sebab itu poin pertama ini mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Objek yang temporer seperti kenikmatan dunia tidak boleh dinikmati sebagai tujuan. Itu hanyalah sarana untuk digunakan agar lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mengatakan, oh dunia untuk dinikmati, maaf, dunia itu bukan tujuan akhir kita. Kekayaan bukan tujuan akhir kita. Itu semua sarana dari Tuhan untuk kita boleh akhirnya mengalami Tuhan. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ya, ayat 17 saya bacakan, 18 saudara, 19 bersama-sama. 1, 2, 3.
Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Saudara, itulah sebabnya ayat firman Tuhan ini menjadi kuat mengingatkan kita. Saudara mungkin mengatakan ayat ini kan adalah peringatan buat orang kaya. Ayat ini sebetulnya adalah peringatan buat kita semua. Karena banyak manusia kepingin kaya. Yang sudah kaya ini menjadi peringatan buat kita. Yang belum kaya, ini peringatan karena orang itu kepingin kaya. Betul nggak? Halo, saudara kepingin kaya nggak? Kaya apa? Kalau kembali kepada filsafatnya Agustin, dia berkata begini, cinta yang ultimate itu, yang terbesar, yang pada puncaknya itu adalah cinta pada harta. Makanya kalau kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 dikatakan apa? Cinta akan harta itu. Oleh karena mengejar harta, mengejar kekayaan, orang banyak jatuh ke dalam berbagai nafsu dan dosa dan penderitaan akhirnya. Karena cinta akan harta itu, philia argurion itu, bahasa Yunaninya, adalah membawa orang ke dalam berbagai macam kejahatan. Nah, saudara sekalian, kita bicara tentang kekayaan. Dikatakan jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tertentu. Saya suka dengan kata berharap. Kata berharap ini di dalam ayat ini menggunakan satu kata yaitu elpis. Kata berharap ini kalau dikaitkan dengan Tuhan bagus sekali artinya. Ya, berharap pada Tuhan. Tapi ketika diletakkan berharap kepada harta, kekayaan, ini jadi masalah. Kata elpis itu bukan artinya ngarep. Nah, orang Indonesia paling susah membedakan harapan yang di dalam Alkitab. Karena harapan itu kadang-kadang konotasi kita adalah ngarep. Misalnya gini, aduh nanti kalau salaman mudah-mudahan musuh Petrus kasih saya uang cepeceng. Gitu ya. Itu namanya ngarep. Ya. Berharap dalam hati elpis ini adalah suatu keyakinan bahwa yang dijanjikan itu pasti terjadi, sedang terjadi, dan untuk itu saya mempersiapkan diri. Gambaran paling gampang adalah begini, saudara, yang disebut dengan elpis itu. Saudara naik pesawat terbang nih, dari Jakarta menuju ke Surabaya. Waktu pesawat sudah mulai take off, masih pakai sabuk pengaman dulu kan? Begitu, ting, boleh melepaskan sabuk pengaman. Lalu baru 10 menit pesawat stabil, lalu saudara ambil ransel, saudara berdiri, nunggu di depan pintunya yang dekat pramugari, mau cepat-cepat keluar. Ada yang begitu? Nggak ada, kalau ada yang gitu tangkap saudara. Jadi saudara begitu yakinnya, sudah ngarep akan sampai Surabaya. Begitu kepinginnya cepat sampai Surabaya, yakin sebentar lagi sampai Surabaya. Padahal pesawatnya baru 10 menit. Saudara nunggu di depan pintu. Nah itulah elpis. Itulah mengharap dengan sungguh-sungguh mempersiapkan. Menganggap tujuan itu sudah sampai. Iman Kristen kepada Kristus itu seperti itu. Bahwa apa yang Tuhan janjikan yaitu keselamatan itu adalah was and is and to come. Jadi adalah bicara tentang sudah kita dapatkan. Sedang dan akan segera kita dapatkan. Tuhan datang kembali. Amin. Itu iman boleh elpis. Tapi ketika itu bicara harta, itu sama aja mengatakan bahwa harta itu adalah tujuan akhir. Jadi berharap itu artinya mengandalkan seolah-olah itulah tujuan terakhir kita, tujuan hidup kita. Di dunia ini ada yang namanya pahamisme hedonisme. Hedonisme itu apa? Hedonisme itu adalah menganggap bahwa kesenangan itu adalah tujuan akhir. Maka digambarkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 tadi itu. Bahwa keduniawian itu, dunia itu larut pada keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Nafsu untuk memuaskan dagingnya.
tubuhnya. Makankah, seksualkah, dan sebagainya. Mencari itu sebagai kesenangan utama. Dan itu sebagai tujuan utama hidup. Keinginan mata. William Barclay mengatakan keinginan mata itu prinsipnya gini. Tidak tahan memiliki apa yang dia lihat. Kalau lihat baju bagus, mau lewat, mau pindah toko lain, baru jalan 1,5 langkah, balik lagi ke toko itu lagi. Kayaknya enak nih. Jalan 3 langkah, balik lagi. Sebentar. Sik, gitu kan. Coba lagi, dipas-pasin lagi, taruh lagi. Mau beli mah? Enggak. Jalan 3 langkah lagi, sik. Betul ya? Enggak tahan dengan apa yang dilihat, lalu akhirnya dibeli. Suami juga sama, betul ya? Lihat utak-atik ada handphone baru, bolak-balik. Iki Oppo ya? Oh Oppo. Iki Oppo ternyata Oppo, saudara. Oppo yang baru, bisa dilipat-lipat lagi. Buat apa sih dilipat? Jalan gitu, tapi kayaknya asik juga ya. Sik. Gitu kan? Bolak-balik lagi. Pak mau beli? Enggak, masih baru kan handphonenya. Jalan 3 langkah, sik, balik lagi. Akhirnya dibeli. Jalan saudara, dari sini, lewat ke sana, ke arah rumah buah. Waktu jalan, sik. Ada apa? Tanah kosong. Enggak enak lihat tanah kosong kalau enggak dibeli. Betul ya? Yang pria, yang muda-muda, sik. Kenapa? Ono arek cakep, maksudnya ada anak cantik. Enggak enak kalau enggak dipacari. Betul ya? Itulah keinginan mata, saudara. Saudara pernah sik gitu enggak? Ya itulah. Gitu. Lalu kemudian keangkuhan hidup. Yaitu dengan semua yang ada ini dianggap tujuan hidup itu adalah pencapaian tertinggi dan dipamerkan. Itulah flexing. Makan roti 400.000. Betul ya? Pamer, cekrik. Naik kendaraan pinjaman, foto, klik. Dan sebagainya. Pencapaian-pencapaian itu, yang kosong itu. Sebagai puncak kepuasan hidup di dunia. Kalau saudara merasakan itulah nikmatnya hidup di dunia. Itulah keduniawian yang berdosa itu. Itu bukan tujuan. So sekalian firman Tuhan mengingatkan bahwa itu bukan tujuan. Bahkan saudara di dalam filsafat moral yang baru. Kemudian muncul yaitu paradoks hedonisme. Ternyata saudara sekalian muncul pemahaman orang yang mengejar kesenangan justru membuat manusia itu tidak merasakan kesenangan yang sesungguhnya. Jadi mengejar kesenangan, hidup demi kesenangan dengan tujuan kesenangan itu terpenuhi. Ternyata membuat akhirnya tidak puas, gagal, dan tidak senang. Saudara, itu dimulai dari pemikiran dari Joseph Butler. Dia itu adalah seorang uskup di Inggris, tapi dia seorang filsuf yang pemikirannya sampai hari ini dipakai oleh filsuf sekuler modern. Dan dia berkata, ketika kesenangan itu sepenuhnya menyita perhatian kita, dan tidak menyisakan ruang lain yang dipikirkan mau senang, nikmat. Maka akhirnya kita kehilangan kesenangan itu sendiri. Saudara, pernah dilakukan penelitian di dalam oleh peneliti modern. Orang diteliti, dikasih kesempatan suruh dengar lagu yang dia senangi. Dan setelah itu cari lagi lagu yang kamu senangin. Lebih senang lagi. Termasuk juga film. Dilakukan research kepada orang untuk nonton film yang kamu senangin. Habis itu cari lagi yang lebih kamu senangin. Ternyata hasilnya sudah signifikan terhadap teori paradoks hedonisme ini. Sampai kemudian titik tertentu, akhirnya malah tidak bisa menyenangi apapun juga. Karena kesenangan dunia itu, jangan lupa, dunia itu terbatas. Dunia dan apa yang kita miliki itu ada satu hal yang temporer, yang Tuhan berikan hanya untuk untuk dipakai, bukan untuk kemudian dikejar kesenangan di dalamnya. Saudara, seorang filsuf moral lainnya, ini bukan dari kalangan, bukan pendeta, John Stuart Mill, dia berkata, saya tidak pernah meragukan keyakinan bahwa kebahagiaan adalah tolok ukur semua aturan perilaku dan tujuan hidup. Memang ada pemikiran itu,
kalau kita belajar Sokrates dan sebagainya. Namun sekarang saya berpikir bahwa ternyata tujuan ini hanya dapat dicapai dengan tidak menjadikan kesenangan itu sebagai tujuan. Dia katakan, kalau kita hidup tidak menjadikan kesenangan sebagai tujuan, tapi kita fokus kepada apa yang kita harus kerjakan. Waktu kita mengerjakan itu, malah kebahagiaan itu tercapai. Kita rasakan. Capek-capek jadi mama. Rasanya capek banget, kapan aku jalan-jalan gak tetangga kemana-mana. Jalan-jalan, gak ada anaknya udah gede-gede. Aduh, kapan aku nikmati. Betul ya? Rasanya jerih lelah, sampai badan kurus kering, sampai sedih, sampai banyak hal. Tapi kemudian ketika melihat hasilnya di dalam apa yang kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga, anak-anak kemudian bertumbuh sehat, berhasil. Bahagia enggak? Bahagia. Kerja keras, fokus kepada hal-hal yang lain, bukan untuk mengejar kesenangan atas apa yang kita kejar itu. Engkau mendapatkan bahagianya itu. Itu menurut Stuart Mill. Ya, ini bukan prinsip Kristen, tapi orang sekuler aja memikirkan hal itu. Maka saudara sekalian, ini menghantar kita kepada prinsip yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Harta dan segala yang kita miliki adalah berkat pemeliharaan dari Tuhan. Syukuri dan manfaatkan. Itu berkat pemeliharaan Tuhan. Syukuri membuat kita terkonek dengan Tuhan melalui apa yang kita punya. Amin. Ketika saudara menerima sesuatu yang saudara katakan apa? Puji Tuhan. Itu yang utama. Bersyukur kepada Tuhan. Mengkonekkan diri kepada Tuhan melalui harta kita. Kalau hari ini adalah hari yang kita sebut Thanksgiving Day gitu ya, kalau dikaitkan dengan kalender gerejawi kita. Maka hari ini apa yang saudara punya selama berkat Tuhan sampai hari ini, entah itu hasil panen, hasil kerja, hasil kehidupan saudara sampai hari ini, khususnya yang Tuhan berkati di tahun ini, lihatlah dengan penuh syukur. Jangan berkata, Tuhan udah bulan 11, target gak tercapai. Payah. Atau saudara dengan pongah mengatakan, ayo kita jalan-jalan ya bulan Desember. Papa dapat komisi berapa? 5M. Wah, misalnya komisinya 5M gitu ya. Langsung kepikirnya jalan-jalan ke Eropa. Enggak, saudara. Pertama kali adalah konekkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Syukuri, berdoa kepada Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan ingin kita terkonek kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan beri. Amin. Lalu manfaatkan sepantasnya, bukan untuk flexing, bukan untuk hal-hal yang duniawi. John Calvin itu berkata gini, bahkan untuk makan pun dia berkata, apakah penggunaan yang benar dari anggur, air, roti, dan makanan lainnya? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, karena tubuh kita itu lemah, untuk menopang hidup kita itu dari Tuhan pemeliharaan, tapi yang terutama adalah untuk menghormati Dia yang memberi kita hidup. Amin. Ketika hari ini kita bersyukur, hari ini prinsip ini yang harus kita punyai. Dan yang terakhir, saudara sekalian, prinsip ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Manfaatkan secukupnya untuk diri sendiri. Bagikan apa yang Tuhan titipkan untuk sesama. Di dalam apa yang kita punya, ada titipan Tuhan untuk sesama. Amin. Bagaimana supaya kita menikmati dunia tanpa menjadi duniawi? Pertama, tadi dikatakan, yang sementara itu cuma untuk dimanfaatkan. Jangan cari kenikmatan di sana. Yang sementara adalah cara Tuhan menjadi batu lompatan untuk kita kemudian dihantar, terhubung kepada Tuhan. Yang kedua apa tadi? Manfaatkan dengan sepantasnya. Itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga adalah bicara apa? Yang ketiga adalah bicara ingat, pakai secukupnya. Karena di dalam setiap apa yang kita punya, ada titipan Tuhan juga buat orang lain. Amin. Setelah Paulus ketika mendapatkan tanda kasih dari jemaat Filipi, dia sedang dipenjara di Roma. Lalu Paulus dengan senang memuji Tuhan. Dia berkata, aku sangat bercukacita dalam Tuhan. Bukan karena pemberian itu. Lalu kemudian dikatakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan sebab aku belajar mencukupkan diri. Yang membuat Paulus gembira
Bukan karena dengan demikian dia jadi kaya. Dia tidak tergantung dengan pemberian itu. Dia belajar mencukupkan diri. Itu autarkes. Membatasi dirinya supaya bisa cukup dengan apa yang ada. Kenapa? Paulus kemudian mengatakan, karena Tuhan itu yang mencukupi. Kalaupun aku ada kekurangan, pasti Tuhan akan mencukupinya. Rasa cukup itu tidak mudah di zaman modern hari ini. Saudara, seorang filsuf juga ya bernama Eric, dia berkata begini, ketamakan itu seperti lubang yang tidak ada dasarnya. Saudara, kalau ada lubang nggak ada dasarnya, saudara masukin air 1 gelas penuh nggak? Air 1 ember penuh nggak? Air 1 tangki penuh nggak? Nggak akan penuh. Kecukupan itu adalah disiplin diri. Belajar mencukupkan diri yang dengan apa yang ada. Lalu kemudian bersandar pada pemeliharaan Tuhan, kata Paulus. Tapi yang menarik kemudian ayat 17 dikatakan begini. Namun bukan pemberian itu yang kucari, melainkan bagaimana buah dari apa yang aku terima. Paulus ketika mendapatkan berkat dari jemaat Filipi, dia bukan pakai itu untuk dirinya sendiri, tapi dia percaya di dalam apa yang dia terima itu, ada bagian yang harus berbuah, titipan Tuhan buat jadi berkat, buat gereja, buat orang lain. Amin. Saudara, maka manfaatkan secukupnya. Uang yang di kantong saudara bukan semuanya milik saudara. Ada titipan Tuhan di dalamnya. Amin. Saya sudah belasan tahun sekalian memakai prinsip ini buat hidup saya. Mungkin hampir 20 tahun. Saya belajar untuk mengatakan, ada titipan Tuhan yang ada di kantong saya. Sekalian, kalau saya kadang-kadang melayani, ya, kadang-kadang ada orang di beberapa gereja tertentu itu, kalau saya pas khotbah di sana, bukan dari gerejanya, kadang-kadang jemaat. Musa, puji Tuhan, khotbahnya hari ini menggerakkan saya diberkati. Lalu kemudian dia kasih ke tangan saya amplop, ada tulisannya, untuk yang terkasih Musa Petrus, terima kasih. Khotbah hari ini menguatkan saya. Di amplop, kadang-kadang amplopnya tebal. Benar ya? Saya dari dulu saya punya prinsip. Apa yang saya terima, walaupun ada tulisannya untuk Musa Petrus, tapi tidak selalu artinya buat saya. Apa yang ada di kantong saya, ada titipan Tuhan di dalamnya. Jadi begitu saya katakan, sisi ibu, sisi pak, saya balik badan langsung saya katakan pada Tuhan. Saya tanya, Tuhan ini uang buat siapa? Karena belum tentu itu buat saya. Beberapa kali ketika saya balik badan, Tuhan langsung ingatkan nama. Bahkan kadang-kadang kalau kebaktian 1 saya terima itu, saya khotbah 3 kali di tempat itu, saya berdoa, Tuhan kok belum ingatkan nama. Sambil khotbah sampai sore hari, saya selalu tanya, Tuhan ada enggak yang Tuhan titipkan, uang ini buat siapa? Dan beberapa kali Tuhan ingatkan ada orang-orang itu. Bahkan pernah pada waktu saya terima, saudara sekalian, setelah pulang, setelah saya balik badan, saya tanya, Tuhan buat siapa ini? Di jalan, pada waktu balik, saya tanyakan itu, langsung Tuhan kling sebuah nama. Nama orang yang saya nggak dekat dengan orang itu. Nama yang membuat saya bingung, orang ini yang mana ya Tuhan? Dia sebutkan sekali lagi. Sambil saya jalan, menuju ke parkiran, nama itu berkali-kali semakin kuat. Akhirnya masuk mobil, saya berdoa menangis, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah ingatkan buat dia. Minggu depannya saya datang ke gereja dia. Kebetulan saya nggak ada khotbah. Saya datang, itu bukan hamba Tuhan, saudara, jemaat. Saya datang, ikut kebaktian. Bapak itu sama keluarganya ada di pojok sana. Bubar kebaktian, orang lagi antri salaman, saya datengin ke bapak itu. Pak, ada titipan Tuhan buat bapak. Waktu saya katakan itu, bapak itu malah nggak terima kasih sama saya. Dia spontan bergetar, menangis berkatanya, tepat pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan, tepat waktunya. Tepat pada waktunya, mulutnya bergetar, nangis. Anaknya kiri kanan menangis dan berkata kata-kata yang sama, tepat pada waktunya. Istrinya yang di sebelahnya juga mengatakan tepat pada waktunya. Saya nggak tahu, mungkin sebulan atau 2 bulan orang ini berdoa, keluarga ini berdoa, menantikan pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, hari itu saya bukan saluran yang mampet. Saya tahu bahwa ada yang di dalam kantong saya, di apa yang saya miliki, titipan Tuhan. Saya nggak buka amplop itu.
supaya saya nggak tergoda oleh amplop itu. Saya berikan, nggak tahu berapa isinya, tapi begitu tebal. Saudara, pada waktu saya menerima amplop itu, saya bersuka cita nggak? Bersuka cita. Pada waktu saya berikan kepada Bapak itu, yang bersuka cita berapa orang? Bapak itu, istrinya, 2 anaknya, 4 orang? 5, yaitu saya juga. Betul nggak? Itulah makanya ada kalimat menarik. Share joy is a double joy. Berbagi itu menimbulkan sukacitanya jadi double. Amin. Ada titipan Tuhan dalam dompet saudara, dalam tabungan saudara. Mungkin itu buat gereja, karena gereja Tuhan membutuhkan untuk operasional, untuk pengembangan gereja. Tuhan mungkin titipkan uang itu selama 1 tahun ini. Tuhan ingin berikan, titipkan itu untuk menjadi berkat buat sesama. Saudara sekalian, a real Christian cannot bear to have too much when others have too little. Seorang Kristen sejati tidak tahan memiliki terlalu banyak ketika orang lain memiliki terlalu sedikit. Amin. Kemurahan hati itu meniru Tuhan dan mengecewakan setan. Mari kita meniru Tuhan kita, karena kita adalah murid Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, lawatlah kami di dalam sukacita, thanksgiving, untuk mengingat bagaimana yang Tuhan inginkan kami hidup di tengah dunia, menikmati dunia. Berkati kami Tuhan, pakailah kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan yang tepat, menerima pemeliharaan Tuhan, memanfaatkan secukupnya dan berbagi kepada orang yang Tuhan ingin kami berbagi. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.